A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pagi hari ini sebetulnya bukan untuk mengoleksi-ngoleksi ilmu ya. Pertama, kita niatkan semoga ilmu itu manfaat. Apa ilmu manfaat? Sabda Nabi, ilmu manfaat itu yang ketika tahu menambah takut kepada Allah, menambah harap kepada Allah, dan kemudian menambah ketakwaan kepada Allah. Kita tidak meniatkan apa-apa selain semoga apa yang kita pelajari ini mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, baik yang mengajar maupun baik yang berbicara maupun yang menyimak. Semoga semuanya dilimpahi Allah kebaikan, dihitung Allah amal soleh, wasilah majelis ini Allah ampuni dosa-dosa kita, wasilah majelis subuh ini Allah berkahi kita, kita dapat doa Nabi, Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Nabi Allah Muhammad SAW itu mendoakan keberkahan umatnya di waktu pagi, dan tiadalah yang ijabah dan kemudian sangat diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla sosok manusia doanya siapa, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Maka kita hadir di waktu pagi, tegak di waktu pagi ini, bahkan jamaah banyak menunggu sampai syuruk. Mudah-mudahan Allah lindungi, Allah rahmati, Allah karuniakan kita berkahnya doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, kita akan coba lanjutkan rangkaian dari Al-Fatihah. Sebetulnya saya pengen mengeksplor lagi Malik Yaumiddin, cuma materinya belum buat, belum saya rapikan materinya. Jadi kita sekarang mengalir ke ayat berikutnya, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ada share di grup pemakmur ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau tempat kami menghamba, engkau tempat kami meminta. Jadi jamaah sekalian begini. Kalau kita mempelajari Al-Fatihah itu, sebetulnya di Al-Fatihah itu dia ayat surahnya itu terbagi jadi dua bagian besar. Saya pelan-pelan ya. Al-Fatihah itu dia terbagi jadi dua bagian besar. Awal-awal itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Ini hebatnya Al-Fatihah. Bagian awalnya adalah hak Allah Azza wa Jalla, dan bagian akhir adalah hak hamba. Jadi hamba itu juga punya hak. Kita tuh sebagai hamba Allah juga punya hak. Diberi oleh Allah Azza wa Jalla, lebih tepatnya adalah hak. Ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ya, yang kemudian ayat kelima ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah tengah dari surah Al-Fatihah. Dia sebetulnya membagi surah Al-Fatihah itu. Maka coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, dialah Malik, rajanya Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau tempat kami menghamba, engkau tempat kami meminta. Nah, di situ belahannya di situ. Jadi hak Allah itu diibadahi. Ya. Kewajiban dari hamba Allah, kita adalah menghamba, maka hak dari hamba adalah minta. Nah, ini kodenya di sini. Jadi password dari minta ya kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah penghambaan kepada Allah. Siapa yang boleh minta kepada Allah sebetulnya? Yaitu hamba Allah. Maka kita berdoa itu bukti positioning kita sebagai hamba Allah. Kita banyak berhajat kepada Allah adalah bukti kita menuhankan Allah Azza wa Jalla. Ya, bukti kalau kita butuh Allah, menuhankan Allah adalah minta. Nah, makanya ini harus jadi ingatan kita ya jamaah sekalian. Allah itu berbeda dengan makhluk.
Manusia itu kalau dimintain pasti ada batasnya. Ya. Abah Aris punya program Ramadan, anggaplah yang paling dekat di sini Jasara Harja gitu ya. Atau misalnya ada perusahaan-perusahaan dekat sini. Minta sekali oke, dua kali oke, dimintain terus juga orang tuh bosan. Itulah manusia. Ya, Bunda Ana misalnya bahkan Balai Saji, kalau misalnya minta sekali dua kali, tapi kalau misalnya dirongrong terus ya, walaupun Kak Ana juga Bunda Ana juga punya yayasan segala macam ya capek juga Pak. Nah, jadi berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, Allah itu makin diminta makin senang. Nah gitu. Nah, ini motivasi buat kita ya Pak. Doa itu selalu dikabulkan Allah. Pertama, dikabulkan sesuai dengan permintaan. Kedua, diganti Allah dengan lebih baik. Ketiga, Allah simpan ganjaran doa itu di akhirat. Karena doa itu ibadah. Ya, sama seperti sholat, sama seperti puasa, sama seperti zakat. Doa, tinggal angkat tangan, minta. Itu ada nilainya di sisi Allah. Maka setan itu selalu menghadang manusia untuk minta. Setan itu selalu menghadang manusia untuk berdoa. Setan itu selalu membuat bosan manusia, enggan manusia, putus asa manusia untuk meminta kepada Allah. Maka ad-du'a lubbun ibadah. Doa itu lubnya, intinya ibadah. Lub. Ya, lub itu pusat otak namanya lub. Ya. Maka doa itu lubnya ibadah. Nah, maka iya karena budu wa iya karena nasta'in. Maka tema-tema kita ke depan ya insya Allah nyicil ini temanya ini hari Rabu. Saya sebetulnya hari ini ada PP ke Semarang, tapi cuma datang rapat sekitar 2 jam, nanti jam 9 malam balik lagi. Mudah-mudahan kekejar subuh besok. Ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak kekejar, saya akan confirm sama ayah bunda. Saya targetkan cuma pagi ini ke Semarang, nanti balik lagi. Nah, maka tema-tema ke depan kita ini akan berbicara tentang penghambaan. Akan bicara tentang menghamba. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jelas sekali engkaulah tempat kami menghamba, engkaulah tempat kami minta. Nanti mintanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Minta jalan yang lurus. Maka kenapa penghambaan ini penting? Masuk di surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56. Nah, itu surah 51 56 ini banyak dibahas oleh para dai ya di majelis-majelis. Hari ini kita akan mendalami. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia itu illa liya'buduni, kecuali dia menyembah kepadaku. Ini adalah terjemahan depaknya, menyembah kepadaku. Saya ingin jelaskan dulu kaidah bahasa Arab abid, ain, ba'dal. Kalau ada huruf bergabung ain ba'dal, abid, abdullah, ya nanti bergabung na'budu, liya'buduni, ya akar katanya itu artinya sebetulnya adalah budak. Ya, artinya budak. Sulit menjelaskan budak dalam perspektif kehidupan modern sekarang karena hampir nggak ada perbudakan itu. Jadi budak itu manusia yang diperjualbelikan. Islam yang kemudian mendorong pembebasan budak gitu ya. Karena Islam itu melarang perbudakan, tapi begitu Islam datang, budak itu tidak serta-merta dihapuskan karena bentuknya adalah properti. Jadi bayangin Pak, budak itu seperti kita punya rumah, kita punya HP, kita punya kendaraan. Jadi budak itu properti yang dimiliki oleh manusia. Maka kalau Islam tiba-tiba menghapuskan perbudakan, ini akan terjadi perubahan besar-besaran pada society atau ekosistem masyarakat. Maka dihapuskan secara bertahap oleh Islam. Ya, bebaskanlah budak, pahalanya besar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, budak itu seperti apa? Kalau kita lihat yang paling enak tuh nonton film-film Romawi sebetulnya. Film-film Romawi itu yang kalau kita lihat di tayangan-tayangan sekarang series itu
mereka adalah manusia yang tergadai oleh tuannya. Jadi mereka itu biasanya di lehernya bahkan tapi budak di 14 abad lalu nggak begitu ya. Tapi di Romawi itu mereka itu ini loh Pak, dirantai lehernya ya. Lalu kemudian itu bukti kalau mereka itu budak, mereka bisa diperjualbelikan di pasar. Misalnya kita punya budak, kita nggak pakai lagi, mau beli nggak 2 dinar, 3 dinar. Nah kalau misalnya dia diperjualbelikan, dia harus tunduk sama tuannya dan nggak punya hak sama sekali. Bukan digaji diupah ya, budak itu sudah kayak ya gimana ya, sudah kayak properti gitu loh, sudah kayak kepemilikan saja. Itu namanya budak. Nah kita ini adalah budaknya siapa? Kita ini budaknya siapa? Allah. Abdullah. Kita ini hambanya Allah. Maka kita ini sebetulnya tergadai dengan Allah. Maka dari itu akar kata dinul Islam itu satu akar kata dengan dain. Apa itu dain? Utang. Doa bebas utang itu kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung dari cengkraman hutang wa qahri rijal. Jadi ad-dain itu satu akar kata dengan din. Kenapa din itu satu akar kata dengan din? Karena manusia ini dia tergadai ada hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita itu manusia itu majikannya Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, posisinya adalah hamba Allah. Itu. Maka Allah Azza wa Jalla sudah menyampaikan di sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan kamu kecuali kamu tuh menghamba kepadaku. Di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau tempat kami menghamba, engkau tujuan kami penghamba, tidak ada penghambaan lain selain engkau, wa iyyaka nasta'in, dan engkau tempat kami meminta. Ya, saya cicil di 2 ayat ini dulu. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, kapan hidup kita ini enak dan kapan hidup kita ini pas? Ketika kita memposisikan diri sebagai hamba Allah. Nah, hamba Allah itu gimana? Satu, taat sama majikan. Nah, maka pelan-pelan ini saya. Kapan hidup kita berantakan? Ketika memang tidak taat dengan majikan. Udah itu aja. Kapan kemudian kita mendapatkan konsekuensi-konsekuensi dari sayyiat? Karena ada pelanggaran-pelanggaran atas apa yang majikan suruh kita nggak lakukan, atau apa yang majikan larang dalam kehidupan ini kita tabrak begitu saja. Jadi posisi kita ini adalah hamba Allah, pertama taat. Setelah taat itu apa kalau jadi hamba Allah? Sekarang begini, saya ingin kasih perspektif. Kalau ada ART, asisten rumah tangga, ya. Kalau kita di sini nyebutnya apa? Pembantu ya. Pembantu itu kan sebetulnya bukan budak ya. Dia kan karyawan berakad berupah. Dia punya hak libur, nggak ada budak libur Pak. Tapi kan asisten rumah tangga itu ada liburan, ada infal ya, maksudnya dia lebaran gitu ya. Pokoknya Masya Allah tabarakallah, pembantu itu, tapi posisi pembantu itu memang kita anggap SDM lapis bawah lah ya di ekosistem masyarakat kita. Kalau ada pembantu rumah tangga kerja misalnya di rumah kita gitu, ya memang, tapi kebayang ya Pak, walaupun kita tinggal di apartemen kan, kalau saya bilang rumah itu terbayang ya. Kalau misalnya pembantu, Bu, ibu tidur di sini ya, bibi tidur di sini ya, tidur di belakang, ini kamar pembantu. 2 kali 1 meter kasur bawah, atau 2,5 kali 1,5 meter kasur di bawah. Kira-kira pembantunya ngomong apa? Ada nggak pembantu ngomong gini? Bu, saya nggak mau tidur di belakang, saya mau tidurnya di kamar utama. Ada kayak gitu. Nggak bisa kan Pak? Pasti pembantu ngomongnya apa? Iya Bu, iya terima kasih. Pasti gitu. Misalnya kita majikannya kasih ini, ada mie, ada telur, ada kornet, bibi makan ini ya. Bibi makan ini ya, untuk makan nanti
berasnya di sini, rice cookernya di sini, udah disediain, ini ada telur, kalau mau nugget boleh, ini ada ayam tinggal dimasak bumbu-bumbu di sini. Bisa kamu bantu ngomong, saya mau pizza yang di meja makan bu, saya mau rawon yang di meja makan, saya mau spaghetti yang di meja makan, saya nggak mau yang, nggak bisa. Ya, kalau memang sama majikannya di situ ya taruh di situ, ya memang rezekinya itu. Itu pembantu sama majikannya. Berarti kita sama Allah ini harus seperti apa? Ya itulah kita sama Allah. Apa yang kemudian memang Allah Azza wa Jalla kasih, apa yang kemudian memang Allah Azza wa Jalla berikan, apa yang memang Allah Azza wa Jalla itu takdirkan kepada kita, ya disitulah kita mesti ridho. Karena kita apa? Hamba Allah. Pagi hujan, ya hujan, nggak usah komen. Coba lihat, kita ini suka gagal jadi hamba Allah. Hujan lagi, hujan lagi, hujan lagi, hujan. Ya suka-suka yang punya alam semesta, mau hujan, mau kering, mau tiris, mau haredang, suka-suka Allah. Ini kan lagi angin lanina ya, angin lanina ini dingin, makanya saya pakai jaket terus. Ini angin dingin yang kemarin Masya Allah Jabodetabek itu sampai hujan es. Tumbang-tumbang pohon di Jabodetabek, di Bogor, pohon-pohon pada tumbang, angin kencang luar biasa, genteng-genteng berterbangan. Ya suka-suka Allah. Mau dikasih dingin, mau dikasih panas, suka-suka Allah menakar rezeki kita. Ini kayak kita di balai saji ngasih sarapan pagi. Kan kita, satu kita nggak bisa pesen, yang kedua juga suka-suka Bunda Ana, bener nggak Pak? Ini kita nggak bisa komplain, nih mohon maaf ya, bukan saya belain istri ya. Kacang hijau lagi, nggak bisa komplain Pak. Mau yang datang kacang hijau itulah rezeki hari ini, mau yang datang nasi goreng itulah rezeki hari ini, besok-besok cuma gorengan bala-bala itulah rezeki hari ini udah. Makanya ini saya belajar Pak dari guru saya, guru torikot saya. Semoga Allah merahmati beliau, berkah beliau itu Kiai Lukmanul Hakim. Kiai Lukmanul Hakim Gerakan Infak Beras itu waktu saya nyetirin beliau jemput ke Kertajati, saya jemput ke Kertajati. Kami beli makanan. Beliau tuh suka coklat, Silver Queen. Jadi kami beli Silver Queen, lalu beli roti, roti sari roti coklat. Dipegang sama santri beliau Kang Ozi di belakang. Ya Bang Ozi karena orang Pontianak kan kami manggilnya abang, saya nyetir. Lalu kiai saya ngomong kayak gini, Zi masih muda Pak, 38 tahun, masih muda. Tapi Masya Allah, soleh luar biasa, alim. Zi, minta coklat, minta coklat. Dia bilang minta coklat. Kiai saya bilang minta coklat. Maka kalau minta coklat, harusnya apa? Silver Queen. Ozi dengarnya roti coklat. Dikasihlah roti. Saya langsung koreksi. Zi, coklat Zi Silver Queen, bukan sari roti coklat. Apa kata kiai saya? Jangan, jangan, jangan. Inilah rezeki Allah malam ini. Berarti Silver Queen nanti sampai di hotel. Rizki Allah dalam perjalanan ini adalah sari roti. Bisa nggak kiai saya ambil Silver Queen di belakang? Bisa Pak. Tapi saya di situ melihat Masya Allah beliau. Di Jakarta Pak kejadian. Saya tahu kiai saya itu karena ngumpulin beras itu sampai 100.000 santri ya di Indonesia ini, beliau tuh berasnya tuh sampai ke ya 100.000 santri lebih ya, mengumpulkan beras sampai 10 ton, sampai hampir 892 ton di 34 kota. Penghimpunannya itu sampai 12 miliar, 11 miliar sebulan. Gerakannya namanya infak beras. Di Bandung ini ada ya infak beras. Jadi beliau tuh kalau kemana-mana dimuliakan Pak. Turun dari pesawat Alphard, pokoknya turun dari mana-mana. Nah, ada satu momen di mana saya nemanin beliau itu enggak terlalu mendukung gitu loh panitianya. Yang datang tuh Avanza. Yang datang apa? Avanza. Saya itu udah ngomel Pak. Di mana? Di bawah tuh saya udah ngomel gini. Kiai ini emang nggak khidmat banget nih santri. Harusnya antum nih Alphard. Masa Avanza? Kata kiai saya, enggak boleh begitu. Apa yang dikasih Allah? Katanya apa yang dikasih?
Apa yang dikasih Allah. Karena panitia sudah WA sama saya. Nanti Avanza hitam Ustadz di bawah. Kami ada acara waktu itu di Jakarta Pusat. Ya, lupa saya di daerah Senayan itu ada tower. Kami punya acara. Oh sorry, BI Tower ya. Maybank. Sekarang Maybank. Jadi Maybanknya Tower, BI Tower itu kami punya acara di situ. Kami mau dijemput ke Smesco. Panitia udah bilang sama saya karena saya yang khidmat jagain kiai saya. Nanti yang jemput Kiai Lukman adalah Avanza hitam. Saya udah. Emang enggak, saya nggak minta Alphard karena nggak dibolehin sama Kiai kan ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi ya sudah. Tapi saya ngomong sama Kiai, Kiai ini harus nyantum tuh Alphard. Nggak boleh kata dia gitu. Mau yang datang Alphard ke Avanza, apa yang dikasih Allah, nurut sama Allah jadi hamba Allah, nggak boleh kayak gitu. Itu Pak yang datang Alphard, Pak. Beneran. Tiba-tiba datang Alphard kaget saya. Kok Alphard? Iya, soalnya ada Bang Ardi yang punya USB Network itu minjemin untuk Kiai Lukman. Nah, Kiai Lukman di situ mengajarkan kepada saya, makanya pintar-pintar jadi hamba Allah. Gak usah banyak, gak usah banyak ini, gak usah banyak itu. Tuh beliau tuh di Pontianak aja Pak, di Pontianak. Tapi langsung Allah angkat derajat dan Allah muliakan. Sekarang bersama Ustadz Abdul Somad, bersama Ustadz-Ustadz nasional yang lain. Jadi kalau Bapak pernah lihat barisan Bangun Negeri BBN, ya, Aliansi Ustadz-Ustadz Nasional, beliau salah satunya. Selalu Ustadz Umar Mita, Ustadz Abdul Somad, ada Kiai Lukman, waktu itu juga ada Ustadz Hanan Ataki, Felix Shaw, dan seterusnya. Nah, jadi belajar dari sini, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebetulnya tugas kita di muka bumi ini. Jadi nggak ada Pak, istilahnya begini, Ustadz ibadah dulu ini Ustadz. Mau kerja nih kita, maaf ya Ustadz ya, dunia dulu nggak ada Pak. Ustadz ini enak ibadah terus, kalau kita ini banyak dunia nggak ada. Seseorang yang kerja di korporasi misalnya, kerjanya di tambang nyari emas, itulah penghambaannya kepada Allah, itulah jalur penghambaan yang beliau niatkan. Kalau nggak ada emas Pak, nggak ada HP ini, karena HP ini instrumen bahan baku yang dibutuhkan di electricity-nya ya emas. Kalau nggak ada yang cari tembaga di Freeport, nggak ada kabel ini tuh konduktor terbaiknya itu tembaga, dibungkus pakai isolator karet, dalamnya kabel itu tembaga. Jadi kalau misalnya nggak ada yang nyari tembaga, nggak ada guru misalnya, rusak generasi, nggak ada yang ngajar, nggak ada yang jualan properti misalnya, orang susah punya pemukiman. Sekarang nih data keuangan ekonomi di Indonesia, permintaan rumah sederhana untuk keluarga muda 1 juta unit per tahun, coba dibayangkan. Sementara supply-nya itu sekitar 600.000 sampai 700.000 tuh Pak Adi cerita. Jadi kita jadi pengusaha properti itu membantu orang untuk punya rumah, punya kediaman. Kita bekerja di korporasi untuk itu. Ya saya jualan kuliner segala macam ya untuk memenuhi kebutuhan. Saya ngajar, ya ibadah inilah jalur penghambaan. Jadi masing-masing orang punya jalur apa? Penghambaan kepada Allah selama itu halal. Jadi nggak boleh itu dipisah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka pertanyaannya, kalau kita menjalani kehidupan ini ibadah enggak? Ini ada nilai ibadahnya enggak? Kalau ada nilai ibadahnya bisa dipertanggungjawabkan, jalanin. Kalau sekiranya enggak, ya jangan. Kalau ada ibadah, jalan. Maka dari itu ini nanti mudah-mudahan pulang dari Semarang besok ini kita akan bahas secara detail. Maka dari itu jamaah sekalian, di empat ayat terakhir dari surah Al-Fajr. Surah 89 ayat 27, 28, 29, 30. Surah 89 ayat 27, 28, 29, 30. Itu jelas sekali urutannya. Bagaimana urutannya? Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu wahai hati yang puas. Di sini diterjemahkan wahai hati yang puas. Sebetulnya irji'i ila rabbiki radiyatan, maka kembalilah kepada Rabbmu radiyatan, wahai jiwa yang ridho kepada Allah, mardiyah, dan Allah meridhoi
meridoi mereka. Jadi ridhonya dua arah, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, jadi siapa yang masuk surga Allah itu, Pak? Hamba Allah. Jadi syarat akses masuk ke dalam surga Allah adalah jadi hamba Allah. Nah, siapa hamba Allah itu? Nah, ini hebat ini kalimatnya. Radiyatan, dia yang ridho dulu dengan Allah. Ustadz, saya ini ingin mencari ridho Allah, Ustadz. Apa-apa ingin mencari ridho Allah ya. Sekarang pertanyaan saya balik, sudah ridho enggak dengan ketetapan yang Allah tetapkan? Sudah ridho enggak dengan takdir yang Allah tetapkan? Sudah ridho enggak dengan kejadian-kejadian yang Allah tetapkan? Ada yang menggibah, ada yang enggak suka, ada yang menzolimi, ada yang enggak ideal, ada yang enggak sesuai dengan harapan kita. Sudahkah kemudian kita menerima itu? Ridho pada itu? Ada penyakit yang menempel, permasalahan yang menempel, takdir-takdir yang terjadi pada kehidupan kita, kehilangan-kehilangan yang terjadi pada kehidupan kita, entah kita kehilangan harta benda, bahkan kehilangan orang-orang terkasih. Sudahkah kemudian kita menerima itu? Nah, maka dari itu hamba Allah itu apa kriterianya? Radiyatan, dia ridho kepada ketetapan Allah, mardiyah, Allah meridoi. Maka guru saya Kiai Lukman tuh mengajarkan, kalau misalnya kamu nggak ridho sama ketetapan Allah, bagaimana Allah mau ridho sama kamu? Ya. Hubabah Halimah Alaidrus tuh dalam berbagai ceramahnya juga seperti itu. Tugas kita tuh ridho sama Allah supaya Allah ridho sama kita. Sesederhana itu, Pak. Dan kita mulai dari hal yang kecil-kecil. Pengajian kasih nasi kotak, bapak buka sayap pahanya, ayamnya sayap, ya udah rezekinya sayap, nggak usah buka kotak nasi orang. Ente apa? Paha atas ya, tukar dong, nggak usah, Pak. Kalau memang rezekinya sayap ya sayap. Pulang ke rumah, istri bilang, Pak ini ada ketan, ya ketan. Ada apa ya apa. Itu nanti enak, Pak. Saya praktek hidup itu begitu ya. Sampai mama saya tuh bilang tuh, pernah ngomong sama Kak Ana istri saya tuh, kalau Randy itu gampang lah kata dia gitu. Ini asisten saya tahu, santri yang nemenin saya. Abi itu gampang, saya itu gampang. Jalan apa yang ada gampang. Mau warteg gelap-gelap, terang-terang gampang. Yang penting ada nasinya, ada lauknya, sudah. Adanya telur, adanya lele ya lele. Selama saya memang nggak bisa makannya, ya bisa makan. Jadi orang yang mudah. Nah, makanya begitu kita masuk dalam bukan makom ya. Kita masuk dalam state radiyatan mardiyah, hadiahnya apa ayat 27? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Itulah kebahagiaan hakiki, ayah bunda. Kenapa manusia itu sumpek terus? Karena dia kehilangan keridoan. Apa? Dia kehilangan posisi sebagai hamba Allah. Dia lepas rel, makanya sumpek. Sumpek, galau, sakit, tertekan, itu adalah lepas dari hamba Allah. Makanya Pak Ganjar kemarin cerita, Ustadz habis dapat materi, saya ceramah di depan 600 siswa. Wah, ini menarik. Berarti saya udah punya downline ini Pak Ganjar ini kan. Pak Ganjar ngajar lagi ke siswa-siswanya. Nitip Pak untuk siswa-siswa SMK, SMP. Sebetulnya kan SMP itu banyak udah balik ya Pak. 12-13 tahun, beberapa juga yang wanita juga sudah menstruasi kan mereka udah balik tuh mukallaf. Apa permasalahan kegalauan anak-anak kita itu? Nggak jadi hamba Allah. Kenapa mama saya yang ini, bapak saya yang ini? Kenapa saya nggak lahir dari orang tua kaya? Kenapa orang tua saya gini? Kan harusnya kalau orang tua saya kaya, saya seperti Nikita Willy misalnya. Saya lihat kompornya Nikita Willy 400 juta, Bu, itu bisa aja YouTube ya. Bikin acara gitu kan. Banyak anak-anak kita ini kan sekarang hilang rasa syukur. Kenapa? Lepas dari hamba Allah. Ya.
Ngelihat Siska Kol bisa masak sampai puluhan juta, kenapa saya nggak punya begitu? Ini kasihan Pak, generasi kita ini sekarang stres karena diganggu pikirannya itu untuk lepas dari rel menjadi hamba Allah. Mereka gugat kenapa orang tuanya begini, kenapa orang tuanya begitu, bahkan kenapa orang tuanya berpisah dan seterusnya. Mereka menggugat. Padahal di usia-usia itu adalah usia-usia kedewasaan yang harusnya mengerti betul posisi ridho sebagai hamba Allah itu. Masya Allah, tabarakallah. Sudah setengah jam saya menyampaikan materi ini, maka jamaah sekalian ya, ini modal untuk kajian-kajian penghambaan kepada Allah ke depan gini. Kalau kita jadi karyawan sebuah perusahaan dan kita taat gitu di perusahaan itu, berkontribusi baik, nurut sama superordinat, menjalankan balance scorecard-nya CEO ya, KPI, Key Performance Indicator kita kerjain semua, kayaknya karir tuh lancar tuh, bener nggak? Ya kan? Ayo Pak Agung, mau apa Pak Agung? Ayo Pak Adi, mau apa Pak Adi? Saya butuh support apa? Itu enak tuh pasti. Jadi di organisasi perusahaan saja kalau taat itu didukung oleh ekosistem organisasi. Kamu butuh apa? Kamu butuh fasilitas apa lagi? Itu Pak baru karyawan. Apalagi hamba Allah. Makanya Isra Mi'raj itu kan Rajab kemarin tuh ceramah saya muter-muter tuh subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan siapa? Bi abdihi, memperjalankan hambanya. Bukan bin nabi, padahal yang jalan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah sebut bi abdihi. Maka posisi paling mulia itu terbaik itu adalah sebetulnya apa? Jadi apa? Hamba Allah. Selama diaku sebagai hamba Allah, diakui sebagai hamba Allah, selesai. Makanya damai Pak. Hamba Allah, gimana Allah senang sama saya. Bukan hamba makhluk. Kalau hamba makhluk itu ada yang muji enggak, ceramah banyak enggak, lanjutannya ada amplop enggak, panjang tuh Pak. Ada amplopnya enggak, tarifnya sesuai enggak. Saya keliling khidmat di Bandung, kasihan Pak, jujur kasih. Ustadz makasih Ustadz. Kenapa makasih berkali-kali? Rupanya ngadain taklim aja tuh mereka deg-degan sama tarif. Kami dengar Ustadz nggak ada tarifnya, bebas. Dan bener Pak, datang kegiatan Isra Mi'raj rame itu, ya pulang bawa pisang, bawa buah. Nggak bisa mereka ngamplopin memang. Tapi ya itu dakwah. Jadi kenapa kemudian bisa berjalan dengan baik itu semua kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, karena masing-masing memposisikan hamba Allah. Kalau jadi hamba makhluk Pak, capek. Ya kita berharap sama orang, kita ini sama orang tuh capek. Nah maka dari itu rahasianya ini mulai, bukan rahasia ya, kaidahnya. Selama kita berdiri di atas rel hamba Allah, pasti dihidupi Allah, pasti dikasih Allah, fasilitas untuk penghambaan. Dikasih tanah 100 meter persegi, menghamba. Dikasih tanah 1000 meter persegi, menghamba. Terdatang. Setengah hektarnya datang. Ya Pak dia, 6000 meternya datang. 14 hektarnya datang. Dikasih 10 juta, taat. Dikasih taat. Nah, pasti dikasih lebih. Dikasih posisi manajer, ibadah. Nanti naik. Allah kasih lagi ruang penghambaan yang lebih besar. Jadi rahasianya begitu saja. Kapan sumber daya itu datang pada kehidupan kita? Ketika kita terus-menerus menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini nanti kita akan izin dalam beberapa hari ke depan kita akan belajar penghambaan ayat-ayat tentang ibad ya. Ayat-ayat tentang ibad, bagaimana karakternya ibadur rahman, hamba Allah. Mudah-mudahan targetnya tidak lain dan tidak bukan, semoga kita semua bisa sama-sama ditakdirkan sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semoga disayang Allah semuanya, dirahmati Allah semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.